Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, apa yang terjadi di Pekanbaru Riau sangat mengejutkan. Adanya kasus perampokan. Ya, orang mungkin bilang pembunuhan. Oke, tidak ada masalah. Yang menyebabkan seorang ibu rumah tangga yang sudah manula tewas dianiaya, dan ini tergolong sadis, teman-teman. Sadis banget. Dilakukan oleh 4 orang, 2 wanita dan 2 pria. Yang uniknya lagi, ini tega betul itu. Satu perempuan ini rupanya mantan menantunya. Parah sekali. Mantan menantu tega membunuh mantan mertua. Wah, parah. Oke teman-teman, namun ada berita baik. Ada berita baik. Setelah perburuan selama kurang lebih 4 hari, akhirnya tersangka terungkap dan ditangkap. Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, saya ingin membacakan ini. Bagaimana kesadisan mereka berikut. Di GPNN.com, kasus pembunuhan sadis di Pekanbaru terungkap, 4 pelaku ditangkap. Pekanbaru, tim Jatanras Polda Riau dan Polresta Pekanbaru mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang lansia Dumaris Deniwati Boru Sitio, 60 tahun, yang terjadi di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Sebanyak 4 pelaku kini telah diamankan di lokasi berbeda. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Muharman Arta mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama tim gabungan dari Resmob Jatanras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru. Tim gabungan berhasil mengamankan 4 pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ini yang benar nih. Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Keempat pelaku ditangkap di 2 wilayah berbeda setelah sempat melarikan diri. 2 pelaku diringkus di Aceh Tengah, sementara 2 lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Meski demikian, polisi belum merinci identitas maupun peran masing-masing pelaku. Pihak kepolisian berencana menyampaikan secara lengkap dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung hari ini ya teman-teman ya, nanti kita akan melihat langsung ya. Untuk detail peran dan kronologi lengkap akan kami sampaikan saat rilis resmi. Diketahui korban Dumaris ditemukan tewas di rumahnya Rabu 29 April siang oleh suaminya Salmon Mena. Saat ditemukan, korban dalam kondisi bersimbah darah di dalam rumah mereka. Pengungkapan kasus ini turut dibantu rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari rekaman tersebut terlihat para pelaku datang menggunakan sebuah mobil warna hitam. Salah satu pelaku diduga merupakan mantan menantu korban berinisial AF. Dia terlihat masuk ke dalam rumah bersama seorang perempuan lain, kemudian disusul 2 pria. Awalnya suasana nampak normal ketika korban membuka pintu dan menyambut kedatangan para pelaku. Namun, situasi berubah ketika salah seorang pria datang membawa balok kayu dan langsung menyerang korbannya. Adapun korban dipukul di bagian kepala hingga tersungkur yang kemudian menyebabkan meninggal dunia di tempat. Saat ini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik guna mengungkap motif serta peran masing-masing dalam kasus tersebut.
Polisi juga mendalami kemungkinan adanya perencanaan dalam aksi kejahatan tersebut. Oke. Oke ya teman-teman ya, ini sangat menarik ya teman-teman. Sangat menarik. Bukan menarik karena justru kita sedih ya. Tapi menarik cara mereka. Kenapa? Karena ada yang menghancurkan CCTV. Namun kita akui polisi telah mengungkap kasus ini sehingga tidak butuh waktu yang lama. Dan akhirnya keempat pelaku ini diamankan, ditangkap ya. Kemudian proses. Kita bahas ya teman-teman. Nah, polisi telah melakukan pengejaran terhadap para pelaku ini berbekal dengan rekaman CCTV. Ya, 4 pelaku sudah diamankan. Namun yang menjadi kita melihatnya itu miris adalah justru perbuatan ini diinisiasi oleh mantan menantunya. Kalau saya melihat dari CCTV teman-teman, mau masuk rumah itu kan si korban itu sedang tidur ya, sedang istirahat. Itu tergopoh-gopoh lah dia keluar dari kamar. Kemudian menyambut ini sang mantan menantu. Kemudian salaman seperti biasa. Kemudian saya melihat dari rekaman CCTV, sang menantu ini memberikan kode kepada lelaki yang ada di luar untuk tiba-tiba masuk dengan menggunakan kayu, lalu terjadilah kekerasan. Dan nanti juga akan diuraikan secara gamblang oleh pihak kepolisian ya. Tentunya ini langsung nih hasil daripada pemeriksaan terhadap para pelaku, dipadukan dengan fakta-fakta yang ada dalam rekaman CCTV. Miris ya teman-teman, ini kasus menggegerkan Riau, Pekanbaru. Sehingga banyak publik bertanya-tanya apa motif mereka. Nah, terkait dengan motif teman-teman, ini kita bicara fakta ya teman-teman ya. Fakta yang ada adalah dia pergi meninggalkan TKP dengan membawa sejumlah barang. Artinya apa? Dia mengambil barang milik orang lain. Artinya adalah dia mencuri. Oke. Tetapi dalam pencurian ini ternyata ada korban kekerasan. Maka saya berpendapat bahwa terhadap para pelakunya ini tergolong sadis ini, perbuatan pencurian dengan kekerasan. Artinya dia berniat mencuri tetapi diawali dengan cara melakukan kekerasan terhadap pemilik rumah. Kemudian bisa juga karena memang mungkin karena dendam untuk melakukan pembunuhan terhadap korbannya, dia menyewa orang lain. Nah, untuk mengambil itu hanyalah memanfaatkan. Bisa saja ada pembunuhan berencana, direncanakan dulu pembunuhannya, barulah melakukan pencurian. Saya ke arah ke situ sih. Atau bisa juga dikenakan mencuri kemudian melakukan kekerasan. Tapi ini ada 2 hal yang berbeda. Ketika yang dicuri itu tempat lain, tujuannya memang mencuri. Karena nggak kenal kan, tujuannya memang mencuri. Kemudian dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kekerasan. Tetapi kalau ini dilakukan kepada rumah atau sasaran yang sudah ia kenali, artinya ini sudah direncanakan. Kalau sudah direncanakan artinya bahwa nanti
ada mertua saya, nanti habisi saja. Berarti ada perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Kemudian memanfaatkan waktu untuk seolah-olah melakukan pencurian. Ya mungkin ada motif, ada dua motif lah. Motif pertama adalah motif dendam, ya, melakukan pembunuhan, atau motif kedua yaitu dengan motif ekonomi. Itu sih pemikiran saya. Karena ini sangat sadis, teman-teman, sangat sadis. Atau dua-duanya bisa diterapkan kumulatif. Ia melakukan ini, ia juga melakukan ini. Ya resikonya, ancamannya akan sangat berat tentunya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian di Pekanbaru atas ungkapan ini. Ini sangat luar biasa karena waktunya tidak terlalu lama. Selamat ya untuk teman-teman polisi di Pekanbaru, Riau. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.